1917. Di sini aku bakal presentasikan bidang pertolongan pertama materi cedera jaringan lunak. Nah, sebelum itu ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman di sini pasti pernah mengalami luka kan? Nah, kalian tahu nggak sih apa itu luka? Jadi di dalam tubuh manusia, otot, kulit, syaraf, dan pembuluh darah itu termasuk jaringan lunak. Nah, cedera jaringan lunak dalam kehidupan sehari-hari biasa juga disebut dengan luka. Luka adalah terputusnya kontinuitas suatu jaringan lunak baik di luar maupun di dalam tubuh. Nah, tentunya ketika kalian mengalami luka pasti akan terjadi yang namanya pendarahan. Kenapa sih bisa terjadi pendarahan? Jadi, pendarahan terjadi akibat rusaknya dinding pembuluh darah yang dapat disebabkan oleh benturan. Pendarahan yang besar juga merupakan penyebab dari shock, yaitu kondisi di mana sel atau alat tubuh tidak dapat mendapat aliran darah yang cukup oksigen. Nah, pendarahan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pendarahan dalam atau tertutup dan pendarahan luar atau terbuka. Yang pertama, kita akan membahas pendarahan luar. Apa sih pendarahan luar itu? Jadi, pendarahan luar adalah pendarahan yang terjadi akibat rusaknya dinding pembuluh darah yang disertai dengan kerusakan kulit yang memungkinkan darah keluar dari dalam tubuh. Berdasarkan pembuluh darah yang mengalami pendarahan luar dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pendarahan arteri. Darah yang keluar dari pembuluh nadi keluar menyembur sesuai dengan denyut nadi dan berwarna merah terang karena masih kaya akan oksigen. Dan yang kedua adalah pendarahan vena. Darah yang keluar dari pembuluh vena keluar mengalir dan berwarna merah gerak karena masih kaya akan karbon dioksida. Dan yang ketiga adalah pendarahan arteri. Darah yang keluar dari pembuluh arteri keluar merembes dan berwarna merah terang hingga merah gelap. Untuk selanjutnya kita akan membahas pendarahan dalam. Pendarahan dalam ini terjadi akibat benturan dengan benda tumpul. Nah, dalam pendarahan dalam ini kulit tidak mengalami kerusakan apapun sehingga kecurigaan adanya pendarahan dalam harus dilakukan dengan pemeriksaan fisik lengkap disertai dengan wawancara dan juga analisis mekanisme kejadian. Ada pula tanda-tanda pendarahan dalam seperti bengkak, nyeri disertai memar, muntah darah, dan juga darah keluar dari hidung atau telinga disertai dengan gejala pusing, lemah, mual, dan juga mudah haus. Teman-teman di sini sudah tahu belum bagaimana cara penanganan untuk pendarahan luar dan pendarahan dalam? Kalau belum, simak video berikut. Permisi Kak, saya bantu tangani. Gimana yang dirasakan sakit? Bagian bawah, Kak. Baik, saya akan melakukan PLNJ. Perubahan bentuk tidak ada, luka ada, nyeri ada, bengkak ada. Ciri-ciri lainnya, terdapat luka robek pada lengan kanan bagian bawah. Panjang luka sekitar 5 cm. Saya akan melakukan TET. Tekan pada pendarahan, darah masih mengalir. Evaluasi atau tindikan, darah masih mengalir. Tekan pada ditekan, darah sedikit mengalir. Baluti dengan mitela. Saya menggunakan mitela dengan lipatan 4.
ikat di atas pembalut tekan. Saya akan melakukan TT. Gerak tangan dapat digerakkan. Sensasi tangan dapat merasakan. Sirkulasi peredaran darah lancar. Istirahatkan. Selesai. Eksposur darah. Saya akan melakukan PLNB. Perubahan bentuk tidak ada, luka tidak ada, nyeri ada, bengkak ada. Ciri-ciri lainnya, terdapat luka memar pada punggung tangan bagian kiri. Segera atasi. Kompres menggunakan es batu kurang lebih 15 hingga 20 menit. Lakukan GSS. Gerak tangan dapat digerakkan. Sensasi tangan dapat merasakan. Sirkulasi peredaran darah lancar. Istirahatkan. Selesai. Jadi kesimpulan dari presentasi saya tadi adalah pendarahan terjadi akibat rusaknya dinding pembuluh darah yang disebabkan oleh benturan. Pendarahan dibagi menjadi dua, yaitu pendarahan dalam dan juga pendarahan luar. Nah, saya harap dengan adanya presentasi kali ini dapat mengedukasi diri saya sendiri dan juga teman-teman semuanya agar lebih mendalami tentang pertolongan pertama pada luka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.